Ada korespondensi historis yang saya lihat, apapun judulnya, bahwa Anies ini punya darah Nasdem. Anies ini kalau tidak salah adalah salah satu deklarator Nasdem Ormas. sebagai partai politik. Memang Nasdem ini punya argumentasi yang cukup terukur. Secara elektabilitas misalnya, Anies per hari ini nyaris tanpa lawan tanding. Bahkan beberapa waktu yang lalu Surya Paloh mengatakan capek lah melawan Anies di Jakarta. Jadi mau PKB nggak gabung, PDIP nggak gabung, PAN nggak gabung. Oke. Sepertinya Nasdem dan PKS ini nggak terlampau pusing-pusing amat lah. Jadi mereka ini cukup confident hanya dua partai. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Pray, Nasdem dukung Anies di Jakarta, tapi juga Kaisang meminta dukungan untuk pilkada di Jateng. Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya kira memang pilkada dengan pilpres itu adalah dua nuansa politik yang berbeda. Sekalipun misalnya partai-partai di KIM khususnya mereka selalu mengatakan iman politik mereka akan selalu konsisten dalam satu kekuatan politik bersama di pilkada, tapi dalam prakteknya memang pilkada yang lebih dari 541 di berbagai tempat ini kan relatif cair. Nasdem satu sisi misalnya kompak dengan PKS dan PKB, tapi di tempat yang lain juga mereka saling berhadapan satu sama yang lain. Jadi inilah yang saya kira memang kalau saya membaca secara umum ini sangat tergantung bagaimana kalkulasi politik yang diusung oleh setiap partai. Misalnya di Jakarta, kenapa Nasdem itu at the end of the day-nya mengusung Anies Baswedan? Saya kira variabelnya dua hal. Pertama, memang Nasdem ini punya argumentasi yang cukup terukur. Secara elektabilitas misalnya, Anies per hari ini nyaris tanpa lawan tanding. Bahkan beberapa waktu yang lalu Surya Paloh mengatakan capek lah melawan Anies di Jakarta. Itu kan sebenarnya satu sinyalmen bahwa Anies itu adalah sosok yang cukup kokoh penerimaan publik di Jakarta sehingga sangat layak kemudian dihitung oleh Nasdem. Nah, yang kedua tentu ini tidak terlepas ya. Ada korespondensi historis yang saya lihat, apapun judulnya, bahwa Anies ini punya darah Nasdem. Anies ini kalau tidak salah adalah salah satu deklarator Nasdem sebagai partai politik. Jadi wajar kalau kemudian dalam banyak hal belakangan, terutama Anies, ketika diusung oleh Nasdem maju dalam pilpres, wajahnya itu tidak lagi terlihat wajah yang menonjol sosok sebagai politisi atau dari kalangan Islam saja, tapi disebut sebagai kalangan nasionalis religius. Karena memang identifikasi Nasdem dengan Anies ini belakangan cukup kuat dan cukup melekat. Jadi dua variabel ini yang sepertinya bisa menjelaskan kenapa Nasdem memilih Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta. Yang ramai itu justru soal siapa sebenarnya sosok yang akan menjadi pendamping dan penantang. Kalau saya melihat soal pendamping Anies tentu masih membuka kesempatan partai politik yang lain untuk bergabung. PKB misalnya, kalau ingin serius bergabung dengan Anies tentu siapa kira-kira sosok yang akan diusung. Kalau PDIP ingin bergabung misalnya tentu soal siapa pendamping Anies pastinya akan diperbincangkan secara umum. Kemarin kita mendengar Anies menyatakan soal siapa calon pendampingnya akan dibicarakan oleh partai-partai koalisi. Problemnya di luar PKS dan Nasdem, sebut saja misalnya PDIP, masih belum definitif sebenarnya menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan. Beberapa waktu yang lalu PKB mendukung Anies, tapi dukungannya digantungkan, dan bahkan PKB kelihatan gak happy ketika proposal politik muncul dari PKS soal duet antara Anies Baswedan dan Sohibul Iman. PKB mengatakan kalau cuma Sohibul Iman wakilnya Anies itu banyak stoknya di PKB. Itu kan perasaan tidak happy. Orang kan nantang ke PKB kalau serius dukung Anies, gabung deklarasi Anies dan tawarkan kira-kira siapa wakilnya. Baru kemudian dibicarakan soal apakah jagoan dari PDIP, apakah dari PKB yang akan kemudian menjadi pendamping Anies. Tapi overall kriteria pendamping Anies saya kira dua. Bisa menambah elektabilitas Anies, yang kedua bisa menutup kekurangan yang selama ini dibawa oleh Anies. Jadi variabel-variabel ini yang sepertinya sedang dihitung betul soal kemungkinan yang akan terjadi. Nah, yang kedua Mas, saya justru menunggu dari kubu Kim mengusung siapa yang akan mereka usung. Saya tidak berharap Ridwan Kamil di Jakarta karena rivalitasnya tidak terlampau kelihatan. Anies sama RK itu kawan baik. Saya justru berharap Kim itu memajukan Kaisang di Jakarta. Jadi asik head to headnya. Jadi kelihatan versus to versusnya. Kaisang itu adalah replika politik Jokowi, Anies itu adalah replika dari politik oposisi.
Kalau dua orang ini saling berhadapan, bagi saya Pilkada Jakarta akan sangat menarik. Beda ceritanya kalau Kaisang nggak maju di Jakarta, rivalitas dengan Ahok, rivalitas dengan yang lain, sebut saja misalnya Ridwan Kamil, tidak terlampau menarik bagi saya. Karena ketika orang ini berkawan satu sama yang lain. Tapi beda ceritanya. Kalau Kim memajukan Kaisang sebagai salah satu calon, bagi saya ini Jakarta memang rasa pilpres. Ya, Mas Adi, Nasdem bilang langsung ya, jadi nggak mau sebenarnya membebani Anies begitu. Tapi faktanya, Mas Adi, Anies ini tersandra tidak sih Mas sebenarnya? Kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum, Anies ini siapapun wakilnya sangat confident untuk bertarung di Pilkada Jakarta. Karena yang paling menjulang sebenarnya adalah elektabilitas Anies. Jadi wakil itu dalam banyak hal terlampau tidak dominan dalam konteks untuk memenangkan pertarungan di Jakarta secara umum. Ada, tapi tidak terlampau signifikan. Oleh karena itu kalau kita melihat hasil Pilkada Jakarta 2017, yang dilihat itu adalah person to person, sosoknya Anies, sosoknya Ahok, dan sosoknya AHY. Wakilnya nyaris tidak menjadi satu komplement yang sebenarnya bisa diharapkan bisa mendulang suara. Jadi dalam konteks itu kalau saya membaca rata-rata secara umum ya Anies tak ada sandera apapun. Karena Nasdem sebenarnya dalam banyak hal tidak terlampau mempersoalkan terkait dengan proposal politik PKS ya. Bahkan menganggap apa yang dilakukan oleh PKS itu adalah hal alamiah, mengingat PKS itu adalah pemenang pileg di Jakarta. Bahkan beberapa waktu yang lalu kan kita mendengar bahwa sebelum PKS mengumumkan proposal politik mereka soal duet antara Anies dan Sohibul Iman, sebenarnya Nasdem sudah memberikan kode hijau ya, dan itu sudah mengamini. Jadi deklarasi dukungan terhadap Anies yang dilakukan oleh Nasdem kemarin itu sebagai penebal bahwa Nasdem itu sebenarnya nggak ada persoalan apapun soal siapa yang menjadi wakil Anies. Yang menarik itu adalah partai-partai politik yang tertarik dengan Anies, tapi mereka tidak menawarkan siapa pendampingnya. PKB dukung Anies, kan tinggal tawarkan kira-kira siapa yang kemudian akan ditawarkan oleh PKB. Nanti kan didiskusikan sama Nasdem sama PKS. Kalau PDIP juga tertarik mengusung Anies Baswedan, pasti ditanyakan siapa proposal pendampingnya. Bahkan PAN katanya tertarik dengan Anies, dengan catatan Zita Anjani sebagai wakilnya. Nah, partai seperti Nasdem sama PKS ini satu mazhab politiknya. Deklarasikan dulu dukung Anies, baru ngomong wakil, kan kira-kira begitu jalan ceritanya. Yang repot itu belum deklarasi sudah menawarkan wakil, nggak akan mungkin ada kompromi. Ini yang saya kira kalau ke depan melihat kecenderungan rata secara umum, Anies ini sedang melakukan beauty contest lah, plus PKS dan Nasdem soal siapa pendampingnya. Tapi tanpa itu semua, saya kira Anies sudah cukup syarat untuk berlabuh di Jakarta. Jadi mau PKB nggak gabung, PDIP nggak gabung, PAN nggak gabung. Sepertinya Nasdem dan PKS ini nggak terlampau pusing-pusing amat lah. Jadi mereka ini cukup confident hanya dua partai karena yang dilihat dalam kompetisi elektoral di pilkada itu adalah sosok calon gubernur, bukan seberapa banyak dukungan partai yang terjadi. Nah, yang kedua yang ingin saya katakan, saya coba ingin membantah pernyataan sejumlah kawan-kawan partai politik. Prabowo menang di Jakarta dalam Pilpres yang lawan Anies. Kalau kita hitung rata-rata untuk suara pemilih Jakarta itu Anies yang masih unggul. Yang membuat Prabowo unggul di Jakarta itu karena pemilih luar negeri juga dihitung di Jakarta. Jadi ini adalah sesuatu yang seringkali agak luput dibaca oleh publik. Jadi kalau kita membaca pemilih secara utuh di Jakarta terkait dengan Pilpres 2024, Anies itu relatif unggul 150.000 dibanding Prabowo dan Gibran. Tapi ketika suara di luar negeri itu juga dihitung bagian dari suara Jakarta, disitulah kemudian Prabowo dan Gibran yang menang. Jadi hati-hati juga membaca data. Oleh karena itu ini yang sebenarnya menjelaskan kenapa PKS dan Nasdem sangat confident. Sekalipun hanya dua partai ini yang akan menjadi pengusung Anies, mereka tidak terlampau memusingkan soal apakah ada partai politik yang bergabung atau siapa lawan politik mereka. Tapi dari lubuk hati yang paling dalam, saya selalu berharap yang muncul dari Kim itu adalah namanya Kaisang. Konon Kaisang punya nama besar, punya keluarga besar, tokoh politik, dan disupport oleh Pak Jokowi. Kalau ini terjadi, betul-betul pilkada Jakarta rasa pilpres. Tapi kalau bukan Kaisang yang maju, ya bagi saya ini adalah friendly match. Kompetisinya tidak terlampau berat.